Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Puspa Priliani, kelas 12 MIA 6, nomor absen 6. Di sini, saya akan menjelaskan materi dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Tujuan yang nyata hanyalah satu, Republik Indonesia Serikat yang merdeka, bersatu, bernaung di bawah bendera Sang Saka Merah Putih. Bendera kebangsaan Indonesia sejak beribu-ribu tahun. Soekarno dalam konferensi BVU 1948. Yang pertama, pentingnya integrasi untuk bangsa. Integrasi merupakan penyatuan bagian-bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Integrasi bangsa dapat memunculkan rasa kebersamaan yang dilatar belakangi oleh adanya kesamaan nasib, kebutuhan, kondisi, dan cita-cita dari beberapa manusia. Perasaan yang sama menjadikan mereka tidak mudah untuk diadu domba dan terpecah belah, tetapi memunculkan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat untuk berbuat demi. Oleh karena itu, membangun integrasi nasional itu sangat penting pada kehidupan bernegara guna mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Juga untuk memelihara rasa kebersamaan. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini yang dapat mengancam persatuan bangsa. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. 2. Teladan yang kita ambil dari para tokoh persatuan. Tidak sembarangan orang memang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu di antaranya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai atau merebut atau mempertahankan atau mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ada banyak tokoh pahlawan yang berjasa dalam mewujudkan integrasi bangsa, salah satunya berasal dari wilayah paling timur Indonesia, Papua, yaitu Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Frans Kaisiepo, seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka. Berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Kaisiepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PEPRA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM, mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Silas Papare bersama dengan teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda. Martin Inde adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Sejak tahun 1946, ia menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka. Ia lalu memimpin sebuah aksi proses yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia.
Tahun 1962, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Trikora. Keteladanan para tokoh pahlawan nasional Indonesia juga dapat kita lihat dalam bentuk pengorbanan jabatan dan materi dari mereka yang berstatus raja. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II adalah dua tokoh nasional yang lebih mengedepankan keindonesiaan mereka terlebih dahulu daripada kekuasaan atas kerajaan sah yang mereka pimpin, tanpa menghitung untung rugi. Saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Hebatnya, para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi tak lain karena dalam diri para raja dan rakyat di daerah mereka telah bertanam dengan begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia. 3. Wujud integrasi melalui seni dan sastra. Selain tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik dan perjuangan bersenjata, kita juga dapat mengambil hikmah keteladanan dari tokoh yang berjuang di bidang seni. Salah satu tokohnya yaitu Ismail Marzuki. Lahir di Jakarta, Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya berjudul O Sarina. Tahun 1936, Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Live Japa dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulannya yang menanamkan perasaan senasib dan sepenanggungan terhadap penderita bangsanya. Ketika RRI dikuasai Belanda pada tahun 1947, misalnya Ismail Marzuki sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ketika RRI kembali diambil alih Republik, ia baru mau kembali kerja di sana. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa, antara lain Rayuan Kelapa, Halo Halo Bandung yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, Selendang Sutra yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu, dan Sepanjang Mata Bola yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Meskipun memiliki fisik yang tidak terlalu sehat karena memiliki penyakit TBC, Ismail Marzuki tetap bersemangat untuk terus berjuang melalui seni. Hal ini menunjukkan betapa rasa cinta pada tanah air begitu tertanam kuat dalam dirinya. 4. Tokoh perempuan pejuang. Opu Daeng Risaju adalah seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarekat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Nama kecil Opung Daeng Risaju adalah Pamajah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880 dari hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tu Barengseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawan di kerajaan Luwu. Ia rela
menanggalkan gelar kebangsawannya serta harus dijebloskan dalam senjata. Ia rela menanggalkan gelar kebangsawannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Semangat perlawanannya untuk melihat rakyatnya keluar dari cengkaman penjajahan membuat ia rela mengorbankan dirinya. Opu Daeng Risaju aktif di organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia. Dia mengikuti kegiatan dan perkembangan PSII baik di daerahnya maupun di tingkat nasional. Opu Daeng Risaju banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda pada masa revolusi untuk menolak Nietzsche. Tindakan Opu Daeng Risaju ini membuat Nietzsche resah dan berupaya untuk menangkapnya. Opu Daeng Risaju ditangkap dalam persembunyiannya. Kemudian ia dibawa ke Patampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Daeng Risaju ditahan di penjara Bone dalam 1 bulan tanpa diadili, kemudian dipindahkan ke penjara Sengkang dan dari sini dibawa ke Baju. Selama di penjara, Opu Daeng mengalami penyiksaan yang kemudian berdampak pada pendengarannya. Ia menjadi tuli seumur hidup. Setelah pengakuan kedaulatan RI 1949, Opu Daeng Risaju pindah ke Parepare mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud yang waktu itu bertugas di Parepare. Sejak tahun 1950, Opu Daeng Risaju tidak aktif lagi di PSII. Ia hanya menjadi sesepuh dari organisasi itu. Pada tanggal 10 Februari 1964, Opu Daeng Risaju meninggal dunia. Beliau dimakamkan di perkuburan Raja-Raja Lokkoe di Palopo. Kesimpulan dari materi tersebut, beberapa peristiwa konflik yang terjadi pada masa kini harus kita lihat sebagai potensi disintegrasi bangsa yang dapat merusak persatuan negeri. Maka ada baiknya bila kita belajar dari perjalanan sejarah nasional yang telah dialami bangsa kita, yang diwarnai dengan aneka proses konflik dengan sangat akibat yang merugikan baik jiwa, fisik, materi, psikis, dan penderitaan rakyat. Bagaimanapun, salah satu manfaat mengingatkan sejarah adalah memberi hikmah atau pelajaran bagi kehidupan mendatang. Selain dari peristiwa sejarah, kita dapat juga mengambil hikmah yang teladan dari para tokoh sejarah. Di antaranya, mereka adalah pahlawan nasional yang berjuang untuk persatuan bangsa dengan tidak hanya menggunakan senjata, tetapi juga melalui karya berupa seni, tulisan, musik, sastra, atau ilmu pengetahuan. Cukup sekian pembahasan materi dari konflik menuju konsep sesuatu pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.